Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alauddin Rafif Irsa dengan nomor NPM 0282. Baik, hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua tentang sejarah public relation atau hubungan masyarakat di dunia. Baik, teman-teman, sebelum kita em, mengulik lebih dalam tentang sejarah public relation atau hubungan masyarakat di dunia, kita harus mengerti apa sih pengertian dari sejarah public relation atau hubungan masyarakat itu. Baik, berikut adalah pengertian public relation atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dan dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antar organisasi dan masyarakat. Dengan kata lain, public relation atau hubungan masyarakat digunakan untuk menjalin komunikasi. Baik, selanjutnya, dalam public relation atau hubungan masyarakat, terdapat proses-proses yang dapat dideskripsikan sebagai yang pertama, penelitian. Penelitian atau sering disebut dengan research. Yang kedua, perencanaan atau sering disebut dengan planning. Yang ketiga, tindakan atau sering disebut dengan action. Yang keempat, evaluasi atau sering disebut dengan evaluation. Baik, teman-teman. Di dalam public relation atau hubungan masyarakat di dunia terdapat tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu Eric Johnson. Yang kedua Carl Boyce. Yang ketiga Verne Barnett. Yang keempat Arthur Whippich. Yang kelima Paul Gere. Yang keenam T.J. Ross. Baik, kali ini kita akan mengulik lebih dalam nih teman-teman tentang sejarah public relation atau hubungan masyarakat di dunia terbagi dalam beberapa periode-periode. Yang pertama yaitu hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang tidak terorganisir. Nah, ini merupakan periode tahun 1700 sampai 1800, teman-teman. Ya, dalam isinya itu terdapat periode di mana hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada saat itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan diisi dengan acara yang sederhana, yaitu penyelenggaraan pidato, pertemuan, dan korespondensi antar individu. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Baik, berikutnya yang kedua yaitu periode tahun 1801 hingga 1865. Hubungan masyarakat periode kegiatan yang terorganisir. Nah, ini merupakan hubungan masyarakat yang terorganisir, teman-teman. Seiring dengan perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan hubungan masyarakat mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini disebut dengan masa public relation of expansion, karena keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat dan pers yang mengampanyekan anti perbudakan di kawasan Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Baik, selanjutnya yaitu hubungan masyarakat sebagai profesional. Periode tahun 1866 hingga 1900. Pada masa ini, teman-teman, kegiatan hubungan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri, berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran, internal combustion engine. Hubungan masyarakat dimanfaatkan para robber barons atau tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak memperdulikan nasib rakyat atau para pekerjanya. Karena itu, hubungan masyarakat pada masa ini disebut dengan masa The Public Today Myths, periode 1811 hingga 1900. Selanjutnya yaitu publik diberi informasi atau diberitahukan, periode tahun 1901 hingga 1919. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigatif reporting untuk melawan para petani, populis, kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi, tidak bermoral, serta koruptor.
Mereka mengupah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi atau mengotak-atik berita yang dimuat di media massa. Berikutnya yaitu hubungan masyarakat dan periode saling pengertian, periode tahun 1920 hingga sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Nah, di samping ini semua, sejarah perkembangan hubungan masyarakat dapat kita lihat dari beberapa gambaran kronologi sebagai berikut. Yang pertama, abad ke-19. Hubungan masyarakat di Amerika dan Eropa menjadi program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, 1865 hingga 1900. Pada masa saat itu, publik masih dianggap bodoh. Yang ketiga, 1900 hingga 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Yang keempat, 1918 hingga 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Kemudian 1925 di New York, hubungan masyarakat sebagai pendidikan tinggi resmi. Yang keenam, 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. 1945 hingga 1968, publik mulai terbuka dan banyak yang mengetahui. Yang terakhir, 1968, di Belanda mengalami perkembangan yang pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan dilakukan secara kontinu. Jika di negara Amerika perkembangannya lebih ke arah bisnis, berikut penjelasannya. 1968 hingga 1979, publik dikembangkan di beberapa bidang, pendekatan tidak hanya satu aspek saja. Dan yang kedua, 1979 hingga 1990. Internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Yang ketiga, 1990. Perubahan mental, cara pandang, sikap, kualitas, pola pikir, dan pola perilaku secara nasional atau internasional. Yang keempat, membangun kerjasama secara lokal, nasional, maupun secara internasional. Baik teman-teman, berikut merupakan sharing tentang sejarah dari hubungan internasional atau sering disebut dengan public relation di dunia. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.